Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Meitia Dahti Taruganina Bersebayang. Saya berasal dari GBKP Runggun Yogyakarta dan di sini saya ingin berbagi firman Tuhan bersama teman-teman. Apakah teman-teman sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, sebelumnya mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik yang bertahta di atas kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat dan karunia yang masih dapat kami rasakan hingga saat ini juga. Bapa, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membukakan hati dan pikiran kami, sehingga firman yang disampaikan hari ini tidak hanya kami dengar, tetapi juga dapat kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari, Bapa. Tuhan Yesus, saya di sini selaku hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami anak-anak-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku mau sapa teman-teman yang di rumah dulu nih. Halo Laskar Kristus, gue Bri Tandu. Masa ngekam Krina? Pastinya sehat dong. Apalagi kita yang masih muda-muda nih, pastinya sangat sehat dan kuat kan ya? Oh iya, kalau ngomongin soal muda, aku jadi keinget sama Nabi Yeremia loh. Teman-teman tahu nggak ada apa dengan Nabi Yeremia ini? Nah, sebelumnya kita buka dulu Alkitab kita di Yeremia 1, ayatnya yang ke-5 sampai dengan 8 yang akan saya bacakan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ya teman-teman, jadi bacaan kita hari ini mengenai Yeremia. Pada suatu saat, firman Tuhan datang kepada Yeremia yang mengatakan bahwa Yeremia diutus untuk menjadi seorang nabi. Tapi pada saat Yeremia mendengar firman itu, dia menolak dengan alasan dia itu masih muda dan tidak pandai berbicara. Tetapi teman-teman, sesudah Yeremia menolak, Tuhan tetap mengharuskan Yeremia harus menjadi seorang nabi. Kenapa nggak yang lain aja sih? Memangnya nggak ada orang yang lebih baik dari Yeremia? Memangnya nggak ada orang lain yang mau menjadi nabi? Iya teman-teman. Jadi, jauh sebelum Yeremia lahir di dunia ini, Tuhan sudah menetapkan dan memilih bahwa Yeremia lah yang harus menjadi nabi. Tuhan sudah membuat dan merencanakan semua perjalanan hidup Yeremia. Tuhan tidak peduli berapa umur Yeremia saat itu. Karena Tuhan tahu kemampuan Yeremia, sebab Tuhan yang membentuk Yeremia. Tuhan tahu Yeremia akan menjalankan tugasnya dengan baik sebagai seorang nabi. Tuhan mau Yeremia mengabarkan berita kebaikan bagi semua orang. Tuhan mau Yeremia menjadi berkat bagi semua orang. Jadi tema kita hari ini adalah aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Setiap orang tentunya dilahirkan untuk menjadi berkat. Termasuk kamu, saya, dan tentunya kita semua. Tapi seringkali kita lupa bahwa kita memang dilahirkan untuk menjadi berkat. Kita tidak sadar. Di zaman sekarang ini, di era modern ini, kita mengartikan bahwa menjadi berkat itu harus punya segala sesuatu yang besar. Harus menjadi kaya,
harus tampan, harus cantik, harus jagoan, harus juara, harus bisa ini itu. Padahal hal kecil dan sederhana yang ada di dalam diri kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Dengan kita menyapa dan tersenyum kepada orang lain saat kita bertemu dia, itu juga salah satu berkat. Kenapa? Karena dengan begitu, orang itu merasa dihargai dan dipedulikan oleh kita. Teman-teman yang saya kasihi, Tuhan mau kita menggambarkan karakter Kristus. Kenapa? Karena karakter Kristus ada di dalam diri kita masing-masing. Nggak susah kok untuk menjadi berkat. Jujur, berbuat baik, mau menolong orang lain. Tanpa kita sadari, hal kecil dan sederhana itu merupakan gambaran kita sedang menyalurkan berkat bagi orang lain. Atau mungkin kita sadar, tapi kita tidak percaya diri. Kita merasa tidak memiliki kemampuan. Kita berkata kepada Tuhan, oh Tuhan, memangnya aku ini siapa yang bisa menjadi berkat? Dan ujung-ujungnya apa? Tidak ada hasilnya, hanya mengeluh, no action. Maka dari itu teman-teman, mulai sekarang, mulai saat dari kita remaja, tunjukkan bahwa kita adalah berkat, bahwa di dalam setiap diri kita merupakan pribadi Kristus. Yang biasanya kita masih ikut membuli teman kita yang lemah dan tidak bersalah, mulai sekarang stop dan kalau bisa bela dia. Yang biasanya kita masih menggunakan handphone dan internet kita untuk melihat bahkan mungkin menyebarkan berita hoax, mulai sekarang sebarkan berita kebaikan. Kita dilahirkan untuk menjadi berkat. Tunjukkan pada dunia, pribadi saya adalah pribadi Kristus. Yakin dan percayalah bahwa Kristus akan bekerja di dalam diri kita masing-masing. Salurkan berkat itu dengan cara kita masing-masing. Kita memang harus mengejar berkat, tapi kita juga harus menjadi berkat. Demikianlah firman yang bisa saya sampaikan hari ini. Mari kita tutup pembahasan kita dengan doa. Allah Bapa kami yang sangat baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu mulai dari awal hingga akhir pembahasan firman kami hari ini. Bapa kami mohon kiranya Engkau hidupkan firman ini di dalam hati kami sehingga kami bisa menjadi berkat bagi diri kami maupun orang lain. Kiranya segala yang kami lakukan selalu Engkau sertai dan lindungi Bapa. Kiranya Engkau sanggupkan kami selalu mengimani dan menjalankan firman. Jagai dan sertai kami Bapa dalam setiap langkah yang kami lakukan. Kiranya kami bisa sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Inilah doa kami Bapa, doa anak-anak-Mu. Kami sampaikan doa ini melalui Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih teman-teman, menjua-jua, Tuhan simak-simak kita.